di sebuah fasilitas militer Amerika yang sangat terkenal dan sangat rahasia, yaitu Area 51, tampak sebuah konvoi militer Amerika Serikat yang membawa kiriman dari dalam area tersebut. Di tengah jalan, konvoi ini secara nggak sengaja bertabrakan dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang pengantin baru, yang tepat berada di depan mereka. Akibatnya ledakan besar pun terjadi, dan paket kiriman yang mereka bawa pun menjadi terpental. Nah, para tentara yang selamat kemudian mencoba memeriksa muatan mereka tersebut. Namun, dari dalam muatan itu keluar sesosok manusia yang langsung menyerang para tentara. By the way, sosok itu adalah manusia yang telah direkayasa menjadi senjata biologis, dengan cara menyatukannya dengan DNA dari makhluk luar angkasa. Zombie ini lalu membunuh seluruh tentara dan menginfeksi 2 orang yang lainnya. Nah, setelah itu zombie-zombie ini kemudian menginfeksi sebagian besar populasi di kota Las Vegas. Dengan cepat virus zombie menyebar ke seluruh kota. Untuk mencegah wabah zombie semakin meluas, pemerintah lalu mengkarantina kota Las Vegas dengan cara membangun tembok di seluruh penjuru kota. Pemerintah juga bahkan berencana untuk meledakkan kota Las Vegas dengan bom nuklir berdaya ledak rendah yang kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu 4 hari yang akan datang. Nah, di sebuah tempat yang aman dari wabah zombie, tampak seorang mantan tentara bayaran yang bernama Scott Ward yang terlihat sedang didatangi oleh 2 orang yang bernama Bly Tanaka dan juga Martin. Nah, si Tanaka ini adalah pemilik sebuah kasino, dan kebetulan kasino miliknya ada di kota Las Vegas, kota yang sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Nah, maksud kedatangan Tanaka ke sini untuk meminta bantuannya si Ward, yaitu mengambil berangkas miliknya yang berisi uang berjumlah 200 juta dolar Amerika Serikat yang berada tepat di Las Vegas sebelum pihak militer menjatuhkan bom nuklir di sana. Nah, kenapa Ward yang dipilih? Karena Ward bukanlah mantan tentara biasa. Ward bahkan pernah ditugaskan melakukan misi penyelamatan yang sangat berbahaya di kota Las Vegas dan dianugerahi Medal of Freedom. Bayaran yang akan didapat Ward pun sungguh menggiurkan, yaitu 50 juta dolar. Singkat cerita, karena terkenang memori lamanya yang sangat menyedihkan, Ward mau nggak mau pun memutuskan untuk menerima tawarannya si Tanaka. Karena Ward nggak bisa sendirian melakukan misi tersebut, dia lalu merekrut beberapa orang temannya. Mereka adalah Maria Cruz dan Vandero, yang merupakan mantan rekannya di kesatuan. Berikutnya ada Marianne Peters, yang merupakan seorang pilot helikopter. Kemudian ada Shishano Mike Guzman, yaitu seorang penembak jitu. Dan yang terakhir, Ludwig Dieter, yang merupakan seorang safecracker atau pembobol segala jenis kunci, aka maling. Semua orang yang direkrut itu kemudian berkumpul di suatu tempat. Nah, di sini si Guzman membawa 2 orang temannya lagi, yang bernama Damon dan juga Chambers, yang akan ikut dalam misi tersebut. Tanaka yang juga ikut dalam briefing kali ini memperlihatkan gedung Vegas Bly, yang akan dijadikan target oleh mereka. Dan dalam waktu 24 jam mereka harus bisa menyelesaikan misi tersebut. Jalan satu-satunya menuju tempat itu hanya melalui darat, karena jalur udara tidak diizinkan oleh pemerintah, kecuali jika ada yang berniat keluar dari kota Las Vegas, itu baru boleh lewat jalur udara. Di sini rupanya temannya si Guzman yang bernama Damon membatalkan niatnya untuk ikut dalam misi tersebut. Doi udah takut duluan cuy. Selain itu, Martin, orang suruhannya Tanaka, juga akan menemani anggota tim sebagai pendamping mereka. Setelah itu, Ward pergi menemui seorang wanita yang bernama Kate Ward. Dia adalah putrinya. By the way, Kate tinggal dan bekerja di kamp karantina atau pengungsian. Seorang volunteer gitulah. Ward dan Kate memiliki hubungan yang kurang harmonis cuy. Namun di sini Ward menyampaikan niatnya dan meminta Kate untuk membantu dirinya, yaitu memberikan akses masuk ke dalam wilayah Las Vegas. Kate mempunyai seorang kenalan yang bisa membantu ayahnya memasuki zona karantina, dan orang tersebut bernama Lily. Gak lama setelah berkenalan, tiba-tiba Kate datang lagi dan kali ini menghajar Lily. Rupanya si Kate ini marah ketika mengetahui kalau seorang temannya yang bernama Geta sudah masuk ke dalam zona karantina. Dan satu-satunya orang yang bisa membawa masuk adalah si Lily ini. Kate mau nggak mau meminta ikut untuk masuk bersama dengan tim ayahnya.
Namun si ayah menolaknya. Akhirnya terjadi perdebatan singkat. Karena mengancam akan pergi sendirian, Ward pun terpaksa mengizinkannya untuk ikut. Beban pasti ini cuy, fix. Nah, selain itu, Lily juga memaksa Ward untuk mengajak seorang petugas keamanan camp yang bernama Bert. Dengan imbalan $20.000, Lily mengatakan kalau mereka membutuhkan satu orang lagi begitu memasuki wilayah karantina. Singkat cerita, mereka pun memasuki wilayah karantina. Setelah masuk, mereka dikejutkan dengan tumpukan zombie yang terlihat mati. Zombie-zombie ini diberi nama Shamblers atau zombie pincang. Lily mengatakan kalau zombie-zombie ini nggak kuat menahan sinar matahari. Tapi begitu nanti hujan datang, semua zombie-zombie ini bakalan hidup kembali. Setelah itu mereka juga melihat pemandangan kota yang sekarang sudah hancur berantakan. Dan tiba-tiba langkah mereka menjadi terhenti setelah mengetahui kalau ada seekor macan yang sudah berubah menjadi zombie. Makhluk ini diberi nama Valentine. Nah, karena Ward dan yang lainnya bersembunyi, maka si Valentine pun pergi menjauh. Nah, setelah dirasa aman, Lily kemudian meminta senjata milik si Bert. Karena nggak mencurigai kelakuannya Lily, Bert dengan sukarela memberikan senjatanya. Tapi tiba-tiba Lily malah menembak kakinya si Bert. Lily sengaja melakukan hal itu untuk menjadikan Bert sebagai tumbal. Menurut Lily, cepat atau lambat zombie penguasa atau yang paling cerdas akan mengetahui keberadaan mereka. Karena jika ingin masuk lebih dalam ke kota ini, maka mereka harus melakukan pertukaran. Kayak semacam aturan gitu cuy. Lo boleh masuk, tapi kasih mereka tumbal. Dan benar aja, zombie yang dimaksud pun datang. Zombie ini diberi nama Alpha, karena tingkat kecerdasan yang mereka miliki. Ketika Alpha datang, zombie tersebut lalu melihat kalau ada mangsa yang akan dibarter. Karena itu, Alpha pun pergi sambil membawa mangsanya itu dan membiarkan Ward dan teman-temannya untuk memasuki kota. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini jalan yang dipilih yaitu memasuki gedung yang ada di sekitar mereka, sambil diintai oleh zombie yang lagi berdiri tepat di atas patung Liberty. Nah, si Bert yang tadi diseret rupanya dibawa ke sebuah gedung yang bernama Gedung Olympus, di mana para zombie Alpha berkumpul di dalamnya. Ketika zombie-zombie ini akan bermain-main dengan si Bert, tiba-tiba suasana pun menjadi hening. Ketika zombie yang paling berkuasa datang dan menghampiri zombie Alpha yang cewek tadi. Mereka ini pasangan raja atau ratu zombie. By the way, si raja zombie bernama Zeus. Setelah itu, Bert lalu digigit dan diumpankan ke seluruh zombie yang ada di tempat itu. Next, kemudian Ward dan teman-temannya sampai di sebuah gedung, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali zombie yang sedang berhibernasi atau tertidur. Karena nggak mau membangunkan mereka, Ward lalu secara perlahan-lahan memimpin teman-temannya melewati zombie-zombie itu. Nah, ketika lagi serius-seriusnya nih, si Martin, orang suruhannya Tanaka, malah melemparkan senter yang sengaja ditandai oleh Ward sebelumnya, sebagai jalan untuk menuntun yang lainnya. Akibatnya, Chambers pun menjadi salah arah. Beberapa zombie menjadi terbangun, namun dengan sigap Chambers menusukkan pisaunya supaya nggak membuat kebisingan. Tapi sialnya, salah satu zombie yang sudah mati tadi secara nggak sengaja malah menjatuhkan beberapa piring, yang membuat seluruh zombie terbangun dari tidurnya. Mereka berjuang menyelamatkan diri, termasuk juga si Chambers. Tapi pada akhirnya Chambers harus menjadi korban dalam insiden tersebut. Mau gak mau, Guzman yang melihat hal itu menembak tangki minyak yang ada di punggung Chambers, supaya mengakhiri penderitaannya. Selanjutnya mereka pun tiba di Vegas Bly, tempat di mana berangkas uang yang mereka cari tersimpan. Setelah masuk ke dalam gedung, mereka mencoba membersihkan jalan dengan membunuh beberapa zombie yang ada di tempat ini. Setelah itu, Dieter menemukan kertas yang merupakan blueprint atau denah tentang gedung ini. Rupanya sebelum mereka ada tim lain yang ditugaskan oleh Tanaka, dan tampaknya tim tersebut sudah tinggal nama. Nah, kemudian Ward lalu memecah timnya menjadi beberapa bagian. Marian dan Cruz ditugaskan mempersiapkan helikopter yang ada di atas gedung. Martin dan Lily bertugas menjaga akses keluar masuk. Ward dan Kate di lantai 3 untuk mencari generator. Sedangkan sisanya mencoba mencari keberadaan berangkas. Singkat cerita, generator berhasil dihidupkan kembali, dan gedung ini menjadi terang benderang lagi. Dan bukan cuma itu, ruangan tempat di mana berangkas berada pun akhirnya ditemukan. Sementara itu, Lily dan Martin yang sedang berjaga di luar dikejutkan dengan kemunculan ratu zombie dan juga anak buahnya, tepat di depan mereka.
Dan tanpa alasan yang jelas, si Ratu Zombie mencoba menghampiri mereka. Namun si Martin dengan cepat melepaskan tembakan dan menangkap si Ratu Zombie. Satu zombie lagi mencoba menyerang Martin, tapi Lily dengan cepat menembak kepalanya. Setelah itu tanpa diduga Martin memenggal kepala si Ratu Zombie yang sebelumnya dia tangkap. Martin bermaksud menyerahkan kepala zombie itu kepada atasannya yaitu Tanaka. Nah, di saat Martin melakukan hal itu tanpa disadari, Zeus si penguasa para zombie mendengar jeritan pacarnya dari kejauhan, di mana dia sedang bersama 3 orang manusia yang dijadikan tawanan. Dan salah satu dari mereka adalah si Geta, perempuan yang dicari-cari oleh Cat sebelumnya. Sementara itu, Dieter, Guzman, dan Van der Rohe tidak bisa menerobos begitu aja ke ruang tempat di mana berangkas tersebut berada. Karena menurut Dieter di sepanjang koridor telah dipasang beberapa jebakan yang siap membunuh mereka. Karena itu Van der Rohe mempunyai sebuah ide, yaitu dengan memanfaatkan zombie. Dan ternyata benar, setelah zombie tersebut memasuki ruangan itu, 3 perangkap pun menjadi aktif dan membunuh si zombie. Nah, ruangan ini memang dulunya sengaja didesain oleh Tanaka untuk berjaga-jaga kalau ada perampokan. Nah, kemudian dari sebuah televisi terdengar sebuah berita yang mengabarkan tentang pengeboman yang akan dilakukan pemerintah di wilayah karantina. Alih-alih pengeboman itu ditunda karena adanya protes dari masyarakat, tahu-taunya malah dimajukan 24 jam lebih awal, yaitu pas maghrib cuy. Dan mereka cuma punya waktu 90 menit sebelum semuanya rata menjadi abu. Karena waktunya sudah mepet, Ward lalu memerintahkan untuk mempercepat proses pembongkaran berangkas. Namun karena Ward datang sambil mengagetkan si Dieter, maka Dieter pun menjadi ngamuk. Dia ngamuk karena dirinya harus mengulang kembali proses pembukaan berangkas. Pasalnya ini berangkas dikunci dengan sistem kombinasi yang amat sulit. Dieter pun lalu meminta waktu sekitar 30 menit supaya dirinya bisa bekerja. Dan selain itu, Dieter juga meminta yang lainnya untuk jangan berisik. Sementara itu di luar, si Raja Zombie datang dengan mengendarai kuda ke tempat di mana pacarnya sudah terpenggal. Anjir, ini kuda juga udah jadi zombie cuy, kocak. Mengetahui pacarnya sudah mati, si Raja Zombie ini pun menjadi sangat marah. Balik lagi ke berangkas, di luar dugaan Dieter ternyata berhasil membuka berangkas lebih cepat dari yang dia prediksi. Dan ketika dibuka, banyak banget duitnya cuy. Sementara itu si Raja Zombie memasuki sebuah gedung yang diberi nama Gedung Olympus tadi, di mana dia membawa tubuh pacarnya dan disaksikan oleh seluruh anak buahnya. Setelah meletakkan tubuh pacarnya, si Raja Zombie ini lalu merobek perut tubuh pacarnya tersebut. Dan di dalam perutnya ada seorang bayi zombie. Ternyata pacarnya lagi bunting cuy. Dan yang lebih parahnya, si bayi sudah dipastikan mati. Marah banget nih zombie pastinya. Dan benar aja, dengan menunggangi kuda si Raja Zombie memanggil seluruh pasukannya dan memerintahkannya memasuki gedung tempat di mana Ward dan timnya sedang berada. Pergerakan para alpha zombie ini secara diam-diam diawasi oleh si Cat yang sengaja keluar dari dalam gedung. Si Cat ini bermaksud mencari keberadaan temannya yang bernama Geta, yang diyakini oleh Cat berada di dalam gedung Olympus. Ward yang sadar kalau putrinya menghilang kemudian meyakini kalau Cat mencoba melakukan tindakan yang akan membahayakan timnya. Karena itu bersama dengan Cruz, Ward memutuskan untuk mencari putrinya. Namun begitu pintu lift terbuka, segerombolan alpha zombie muncul dan menghabisi Cruz yang terdiam karena kaget. Nah, melihat Cruz yang sudah mati, Ward lalu menghabisi gerombolan zombie tersebut. Setelah berhasil menguras isi berangkas, mereka lalu semua bergegas pergi menuju ke atap gedung. Namun si Martin yang sudah sampai di atas rupanya menutup akses jalan tersebut, sehingga membuat yang lainnya terperangkap. Di sini Martin mengatakan kalau sebenarnya bos Tanaka nggak peduli dengan uang yang ada di dalam berangkasnya, karena ada barang lain yang lebih berharga dari semua uang itu, yaitu kepala ratu zombie yang ada di dalam tas, yang sebelumnya berhasil dia penggal. Sementara itu Van der Rohe dan Dieter yang masih tertinggal dari timnya mendapati kalau mereka sudah dihadapkan dengan si Raja Zombie.
Dengan menggunakan topeng baja, Raja Zombie ini perlahan-lahan maju ke arah mereka berdua. Karena amunisi mereka sudah habis, mau nggak mau Vandero bertarung 1 lawan 1 dengan si Raja Zombie. Ya udah tau lah ya hasilnya kayak gimana ya kan. Dibikin babak belur cuy. Nah, ketika Vandero terdesak dan akan digigit, Dieter lalu muncul dan membantu Vandero. Nah, dengan cepat Dieter lalu mendorong tubuh Vandero ke dalam berangkas yang kemudian ditutup dari luar. Dieter bermaksud untuk mengorbankan dirinya dan menyelamatkan si Vandero. Sementara itu Martin yang sudah berada di luar merasa ada yang aneh dengan isi tas yang dia bawa. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau isinya bukanlah kepala si Ratu Zombie, melainkan barang rongsokan yang sebelumnya secara diam-diam sudah ditukar oleh Lily. Dan yang lebih sialnya lagi, tepat di belakang Martin muncullah Valentine, si macan zombie. Di sini akhirnya Martin menjadi korban keganasan Valentine. Next, Ward, Lily, dan Guzman yang sebelumnya terperangkap kemudian berhasil membuka jalan dan berhasil keluar dari basement. Dengan cepat mereka lalu memasuki aula dan berniat menuju ke lift yang ada di ujung ruangan. Zombie-zombie pun langsung muncul cuy. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba bertahan dari serangan zombie yang begitu banyak. Namun di sini Guzman harus tergigit oleh zombie. Karena nggak mau menjadi makhluk jadi-jadian, Guzman lalu memilih untuk mencabut granat miliknya. Dan boom, ledakan besar pun terjadi. Kemudian Ward dan Lily lalu sampai di dalam lift dan langsung bergerak menuju ke atap gedung. Sementara itu di gedung Olympus, Cat sudah berada di dalam. Dan sekarang dia mencoba mencari keberadaan temannya yang bernama Geta. Kita balik lagi ke Ward dan Lily. Nah, setelah sampai di atas atap, mereka dikejutkan oleh kedatangan Zeus. Nah, karena terdesak, Lily kemudian membuka isi tasnya dan mengambil kepala Ratu Zombie dan menodongkan pistol tepat di kepalanya. Lily kemudian menyuruh Ward untuk segera pergi, sedangkan dirinya mencoba untuk mengalihkan perhatian sang Raja Zombie. Lagian bukannya ikut aja kan bisa gitu loh Neng. Dan benar aja si Raja Zombie pun melemparkan tombak miliknya yang seketika langsung menembus tepat di dadanya. Sebelum dihabisi, Lily masih sempat melemparkan kepala si Ratu Zombie cuy dari atas gedung, dan kepala itu pun hancur berantakan. Nah, si Zeus yang marah kemudian menggigit Lily. Setelah itu, Ward yang berada di helikopter lalu memerintahkan Marian untuk menjemput Cat yang sekarang sedang berada di gedung Olympus. Namun rupanya langkah Ward juga diikuti oleh si Raja Zombie, yang juga sama-sama menuju ke gedung Olympus. Sementara itu, Cat akhirnya berhasil menemukan temannya Geta bersama dengan satu orang yang lainnya. Dan gak pakai lama, mereka lalu bergegas keluar. Namun Bert yang sudah menjadi zombie muncul dan menggigit temannya si Geta. Dengan menggunakan pistolnya, Cat lalu menembak tepat di kepala si zombie. Tembakan itu didengar oleh sang ayah, di mana si Ward langsung turun menjemput anaknya yang sedang terdesak di ujung lorong. Si Zeus, Raja Zombie pun muncul, bertepatan dengan habisnya semua peluru dari pistol yang ada di tangannya si Cat. Ward kemudian muncul yang langsung menyelamatkan Cat dan juga temannya. Mereka semua berlari menuju atap gedung. Namun begitu sampai di atas, helikopter sudah nggak ada. Tadinya nih si pilot berniat untuk meninggalkan Ward, tapi rupanya Marian memutuskan untuk membatalkan niatnya tersebut. Nah, ketika akan menaiki helikopter, tiba-tiba Zeus muncul tepat di depan pintu. Zombie itu pun berhasil melompat masuk ke dalam helikopter. Marian kemudian mencoba melakukan beberapa manuver untuk menyelamatkan Ward yang lagi diserang sama si Zeus. Di sini sang pilot Marian sempat tertembak, namun dengan sekuat tenaga dia mencoba bertahan. Ketika helikopter mereka berhasil melewati zona karantina, di saat yang bersamaan bom nuklir terlihat terbang di angkasa. Bom itu melesat jauh menuju Las Vegas. Bom itu pun seketika menghancurkan seluruh kota yang terinfeksi. Di helikopter, Cat mencoba membantu sang ayah, tapi sialnya Ward harus tergigit. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Ward pada akhirnya berhasil menembak kepala si Raja Zombie. Helikopter pun mendarat dengan keras. Nah, si Cat yang masih selamat kemudian terbangun dan mendapati ayahnya yang terlihat sekarat. Di sini Ward sempat memberikan segepok uang yang sebelumnya sempat dia simpan.
Uang itu rencananya akan digunakan Kate untuk membawa anak-anaknya si Geta temannya yang sekarang sudah mati. Setelah itu, karena sudah tergigit, si Ward pun segera akan berubah menjadi zombie. Karena itu, Kate nggak punya banyak pilihan selain menembak ayahnya sendiri. Kemudian helikopter militer datang ke tempat ini. Sementara itu, di zona karantina yang sudah hancur lebur, muncul si Van der Rohe yang ternyata masih hidup cuy. Van der Rohe berhasil selamat karena sebelumnya dia terkunci di dalam berangkas. Sambil membawa tas yang berisi uang, Van der Rohe berjalan sambil berteriak meminta pertolongan. Van der Rohe juga menemukan sebuah mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Dengan menggunakan mobil tersebut, dia melaju menuju Utah. Setelah sampai di kota Utah, Van der Rohe menyewa sebuah pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Van der Rohe dengan santai mengajak dua orang pramugari untuk bersulang. Tapi di sini Van der Rohe kelihatan kurang enak badan cuy. Karena itu dia memutuskan untuk cuci muka di dalam toilet. Ternyata Van der Rohe ini sudah terinfeksi. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,